Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurhanifah Rizky Tampu Bolon, dosen keperawatan anak dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib prodi pada semester 4, yaitu keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berfokus kepada anak dan keluarga pada setiap tahap perkembangan dari neonatus sampai remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut yang ada di setting komunitas dan dirawat di rumah sakit. Intervensi keperawatan dilakukan pada anak dan keluarga secara mandiri maupun kolaboratif dalam bentuk edukasi dan tindakan keperawatan dengan menerapkan prinsip A-traumatic care dan family centered care. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dari penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang mengantarkan mahasiswa untuk mendalami asuhan keperawatan profesional atau holistik pada pasien anak dan keluarga. Mata kuliah ini akan mampu melatih mahasiswa menjalankan peran perawat anak untuk memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Metode pembelajaran yang digunakan melalui metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dengan ceramah, diskusi, presentasi, demonstrasi, dan simulasi keterampilan praktek di laboratorium keperawatan anak. Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, kuliah dikemas dalam bentuk case-based learning. Adapun metode evaluasi meliputi partisipasi aktif, kemampuan kognitif, dan keterampilan dengan menggunakan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, CPL yang akan dicapai pada mata kuliah ini ada 3, yaitu CPL 1, CPL 3, dan CPL 4. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 5 CPMK, namun pada kesempatan ini topiknya fokus pada CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dan keluarganya dengan gangguan atau masalah pada sistem respirasi, neurologi, digestif, integumen, dan nutrisi dengan menerapkan prinsip family centered care, A-traumatic care, dan komunikasi terapeutik. Pokok bahasan meliputi bahan kajian teori dan praktikum. Untuk bahan kajian teori yaitu mulai dari perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, tumbuh kembang dan masalah perkembangan pada anak di setiap tingkat usia, peran bermain dan perkembangan, komunikasi pada anak sesuai tumbuh kembang, imunisasi dan permasalahannya, pengkajian fisik dan perkembangan anak, dan pada mata kuliah yang akan disampaikan yaitu patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga. Adapun untuk bahan kajian praktikum terdiri dari 8 topik, yaitu pemeriksaan fisik pada anak, head to toe, dan pengukuran pertumbuhan, screening perkembangan menggunakan instrumen, terapi bermain, metode restraint dan pelukan terapeutik, ada pijat bayi, kangguru mother care, pemberian makan melalui NGT atau OGT via siring pump, serta yang terakhir yaitu tepid water sponge. Hasil pembelajaran dievaluasi melalui penilaian rubrik yang telah ditetapkan dalam bentuk observasi partisipasi aktif, penugasan makalah, presentasi kelompok, dan juga skills lab. Penilaian case-based berupa penugasan akhir, serta penilaian kognitif dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk keluaran mata kuliah ini yaitu makalah atau laporan asuhan keperawatan dari aktivitas case-based learning. Untuk referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ada textbook ataupun beberapa buku referensi dengan topik Pediatric Primary Care dari Burn, Dunn, and Brady. Lalu ada Child Health Nursing Partnering with Children and Families dari Bandler and Cowan. Ada Hockenberry dan Wilson dengan judul Wong's Nursing Care of Infant and Children, dan Pot atau Mandleko dengan judul Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Selain dari referensi utama, juga digunakan referensi pendukung
seperti buku Pedoman Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI, buku Standar Uaran Keperawatan Indonesia atau SLKI, buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI yang digunakan sebagai rujukan dalam menyusun asuhan keperawatan, serta berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh tim pengajar pada mata kuliah ini. Termasuk salah satunya adalah artikel penelitian yang sudah saya publikasikan dengan judul yaitu The Challenges and Implementation in Overcoming Stunting by Primary Healthcare Practitioners yang diintegrasikan ke dalam materi dalam topik asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan atau masalah nutrisi. Untuk komponen penilaian mata kuliah ini terdiri dari partisipasi aktif, mulai dari presentasi tugas, ada 15% bobotnya, presentasi penilaian selama kegiatan kelompok, yang ini terdiri dari partisipasi aktif, mulai dari presentasi tugas, ada 15% bobotnya, presentasi penilaian selama kegiatan kelompok, yang ini terdiri dari partisipasi aktif, mulai dari presentasi tugas, ada 15% bobotnya, presentasi penilaian selama kegiatan kelompok yang menerapkan core value UNRI yaitu amanah, santun, responsif, dan inovatif dengan bobot 5%, lalu ada penilaian untuk skills laboratorium sebesar 20% sehingga total bobot aktivitas partisipatif sebesar 40%. Untuk hasil case study mulai dari tahapan proses sampai luarannya sebesar 30%. Untuk aspek kognitif atau pengetahuan, ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 15%, sehingga total bobot kognitif adalah 30%. Baik, berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan dalam proses offline atau tatap muka di dalam kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari hari ini? Baik, Bu. Ya, baik, sehat, alhamdulillah. Apa ada yang tidak hadir? Ada ya, ada semua ya. Baik, kalau gitu sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari isi dulu link absensinya di satu link, boleh? Oke, sudah selesai di satu link. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada pertemuan kelima untuk mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ada yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Ya, boleh silakan. Pertumbuhan itu ketika anak mengalami dari segi badan, kemudian tinggi badan, habis itu berat badan. Ya, benar ya. Jadi ada pertumbuhan sel bisa diukur dari tinggi badan ataupun panjang badan pada bayi. Itu pertumbuhan. Kalau yang perkembangan, ada yang bisa? Ya, silakan. Kalau perkembangan itu kadang-kadang ada yang normalitas sama halus, Bu. Terus perkembangannya juga ada terkait fisik, kognitif, emosional, sosial, dan setiap anak itu pasti perkembangan itu berbeda. Ya, jadi ada milestone perkembangan sesuai dengan usia dari si anak itu. Oke, nah kalau sebelumnya kita belajar pertumbuhan perkembangan pada anak yang sehat, maka sekarang kita fokus ke masalah gangguan pemenuhan nutrisi. Jadi hari ini topik kita gangguan nutrisi pada anak itu ada obesitas, ada kurang kalori protein, dan juga stunting. Sudah familiar dengan istilah ini? Sudah. Ya, sudah ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga. Karena ini adalah keperawatan anak pasti melibatkan family. Pokok bahan kita ada obesitas, kurang kalori protein, dan juga gagal tumbuh atau stunting. Nah, nanti proses pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran case-based learning. Nanti kita akan bahas kasus, mahasiswa berdiskusi bagaimana cara menyusun asuhan keperawatan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecilnya. Nah, mari kita mulai dari salah satu foto ini. Apa yang bisa dilihat dari foto ini? Baru lahir. Iya, bayi baru lahir ya. Dia masih terlihat
Apa nih? Merah. Merah. Sehat nggak dia? Sehat. Tahu dari mana sehat? Dari warna kulit. Ya, warna kulitnya. Apa lagi? Badannya Ya, bayi normal ya, jadi berat badannya juga bagus. Kemudian ini ada di dalam inkubator, jadi dia butuh dihangatkan. Kemudian kalau dari foto ini, siapa yang bisa kasih pendapat tentang dua foto ini? Ya, boleh yang dimakan? Kalau yang sebelah kiri mungkin masalahnya itu kecil, badannya kurus, terus kulitnya buncit gitu. Dan sebelah kanannya itu bayi kelihatan obesitas, maka lemah di lengan dan jarak perutnya. Iya, benar ya, bagus sekali jawabannya. Ada yang bisa menambahkan? Tadi kata kunci dari temannya, yang satu perutnya buncit, kurus ya kan? Yang satu perutnya buncit juga, tapi gendut. Nah, sama-sama buncit, tapi dia punya masalah yang berbeda. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa perut yang buncit, kita ukur lingkar perutnya dibandingkan dengan proporsi tubuh dan massa ototnya. Kalau misalnya sesuai, atau kita hitung lagi indeks massa tubuhnya, maka dia obesitas. Jadi bukan berarti kalau perutnya buncit, maka dia langsung obesitas. Pada foto yang di sebelah kanan ini, perutnya buncit, tapi tidak sesuai dengan massa otot di ekstremitas atas dan di ekstremitas bawah. Jadi yang di sebelah kanan adalah anak dengan masalah gizi kurang, atau bisa jadi gizi buruk. Nanti kita harus hitung lagi berapa konveksi ataupun Z-score pada anak tersebut dari berat badan dan juga tinggi badannya. Kalau yang sebelah sini, anaknya mengalami apa? Iya, gizi lebih atau obesitas. Oke, baik ya. Berikutnya, kalau kita ketemu anak-anak SD, ini semua usianya sama. Anggaplah dia umurnya 5 tahun ataupun 7 tahun, tapi tinggi badannya ada yang tingginya berbeda-beda ya kan? Ada yang tinggi satu, ada lagi agak pendek, ada yang lebih pendek lagi. Kira-kira masalahnya apa nih proses ini? Stunting. Apa tuh stunting? Iya, gagal tumbuh ya. Jadi dia punya masalah gizi kronis sejak dalam kandungan, tidak diatasi secara dini dari segi bahan makanan kehidupan sampai akhirnya dia bertumbuh. Apa dampaknya kalau anak stunting ini tidak ditangani? Iya, gampang sakit. Apalagi kalau orang gampang sakit, jadinya anak-anak sering tidak masuk sekolah. Jadinya perkembangan kognitifnya terganggu. Jadinya nanti ketika dia sudah jadi orang dewasa, punya sumber daya manusia yang rendah, yang lemah, tidak bisa berkompetisi dengan orang-orang seusianya. Jadilah dia bukan generasi pembangun bangsa, tapi kita justru jadi menambah beban negara ini. Karena bolak-balik sakit-sakit, akhirnya kan mengganggu beban negara ya. Gitu. Nah, tadi itu pengantar untuk ketiga terus kita ada obesitas, kurang kalori protein, dan juga stunting. Berikutnya kita masuk ke studi kasus seperti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi mahasiswa silahkan membentuk kelompok, 2 kelompok yang sudah kita tentukan. Boleh Anda silahkan diatur tempat duduknya, satu kelompok di sini atau kelompok di sebelah sana. Nah, kita akan mulai studi kasus. Jadi boleh dilihat sini ada kasusnya. Ada inisial anak AZ, usianya 3 tahun 2 bulan. Ini masih balita ya. Jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 10,5 kg, tinggi badan 80 cm, diagnosa medisnya stunting. Stunting tapi kita nggak tahu ini stuntingnya sangat pendek atau pendek saja. Hanya diagnosa medis seperti ini. Ada riwayat kesehatan dan juga sosial, siapa yang bisa bantu membacakan? Ya, boleh silakan. Ibu pasien menyampaikan bahwa anak AZ tampak lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Anak tidak terlalu aktif, nafsu makannya kurang, dan hanya mau makan makanan yang sama setiap hari, yaitu nasi, kerupuk, dan mie instan. Tidak suka buah dan sayur. Anak AZ kadang batuk pilek ringan, tetapi jarang dibawa ke posyandu. ASI diberikan sampai usia 1 tahun, tetapi MPASI tidak seimbang karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan ibu. Ayah bekerja sebagai buruh serabutan dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Tapi tinggal di daerah padat penduduk dengan sanitasi kurang memadai. Imunisasi dasar lengkap tapi tidak rutin ke posyandu selama 1 tahun terakhir.
Oke, apa kira-kira yang menjadi inti masalah pada kasus ini? Apa? Ekonomi dan kurangnya pengetahuan ibu. Ya, keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan ibu. Baik ya, dalam identifikasi masalah. Apalagi masalah lainnya? Selain ekonomi dan pengetahuan ibu. Iya, pola makan. Apalagi? Apalagi? Coba dibaca lagi kasusnya. Apalagi kira-kira? Ya? Karena dia tinggal di daerah yang padat penduduk dengan sanitasi kurang memenuhi. Iya, jadi tidak cukup hanya dengan makanan yang baik, tapi sanitasi juga perlu untuk dijaga kebersihannya. Jadi kalau makanannya baik, tapi sanitasi sekitarnya itu buruk, akan mencemari zat-zat gizi yang ada di makanan anak tersebut. Jadi ini akan kita bahas. Kira-kira kalau kasus ini dibuat asuhan perawatannya sudah bisa? Sudah. Oke, ayo silakan disusun keperawatan. Asuhan keperawatan dimulai dari apa dulu? Masih ingat ya? Apa? Iya, pengkajian. Berarti kalau pengkajian itu ada apa aja? Data objektif, bagus. Kemudian setelah itu tahap berikutnya perawatan, lalu intervensi perawatan sampai ke evaluasi. Jadi silakan adik-adik mencermati kasus dan menunggu perawatannya Oke, sudah 45 menit ya diskusi kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah ya, jadi sudah dapat harusnya pengkajian, diagnosa, dan juga intervensi keperawatan untuk pertemuan yang pertama ini. Oke, silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oh ya, ini kelompok Hilda. Silakan Hilda dipresentasikan. Yang lain disimak ya. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, dari hasil diskusi kita selama 45 menit tadi, kami sudah menyusun hingga intervensi. Baik, yang pertama, terus seperti yang kita ketahui bersama untuk penyusunan hasil tadi, kita mulai dari pengkajian. Nah, pada pengkajian ini juga kita kelompokkan dari data subjektif dan data objektifnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa data subjektif adalah mungkin data-data yang kita dapat pada saat pengkajian, apa yang dikatakan ibunya, dan yang beberapa hal yang mungkin bisa kita kaji. Yang pertama data subjektif. Di sini ibu mengatakan anak tampak lebih pendek dari anak seusianya. Lalu untuk nafsu makan kurang, anak hanya mau makan nasi, mie instan dan kerupuk. Lalu juga anak tidak suka makan buah dan sayur. Lalu tidak rutin ke posyandu sejak tahun lalu, serta anak jarang diajak bermain dan distimulasi di rumah. Lalu untuk data objektifnya sendiri, tadi juga usia anak ya sekitar 3 tahun 2 bulan, lalu untuk berat badannya 10,2 kg, tinggi badannya 82 cm, lalu ada beberapa data hasil dari laboratorium yaitu HB-nya itu sekitar 10,2 yang mana termasuk pada anemia ringan. Lalu anak tampak kurang aktif, respon lambat dan bicaranya terbatas. Lalu tadi juga dari diskusi teman kita ya bahwa tinggalnya di lingkungan padat dan sanitasi buruk, lalu juga untuk ASI sendiri itu dihentikan sejak usia 1 tahun dan empati tidak adekuat. Mungkin itu untuk data subjektif dan objektifnya. Lalu untuk diagnosis keperawatannya sendiri yang kami angkat itu ada 3. Yang pertama terkait perlambatan pertumbuhannya, delayed growth and development. Jadi perlambatan pertumbuhan ini memang
berhubungan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat serta stimulasinya yang kurang. Lalu yang kedua tadi juga disampaikan juga pada saat diskusi, yaitu kurangnya pengetahuan orang tua tentang perawatan anak dan gizi seimbang. Itu berhubungan dengan akses informasi yang terbatas. Yang ketiga, kami mengangkat diagnosisnya yaitu resiko keterlambatan perkembangan. Nah, itu berhubungan dengan stunting dan minimnya stimulasi. Nah, lalu untuk kriteria hasilnya tentu nanti kita juga mengharapkan bahwa anak menunjukkan peningkatan tinggi badan sesuai target, lalu anak lebih aktif dan menunjukkan interaksi yang sesuai dengan usianya, serta asupan makanan meningkat tentunya pada 7 hari pertama. Nah, setelah diagnosis tentu ada beberapa intervensi juga yang kami canangkan di sini. Beberapa di antaranya yang pertama ada nutritional counseling, konseling nutrisi, lalu ada monitoring pertumbuhan, lalu ada development enhancement, peningkatan perkembangan, lalu ada family income promotion pada keluarga, serta ada health education tentang pendidikan kesehatan. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk asuhan keperawatan ini. Mungkin kita akan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Oke, kasih tahu teman-teman ya. Jadi kelompok ini sudah bisa mengidentifikasi data objektif dan subjektifnya, menentukan diagnosis keperawatannya, serta menyusun beberapa intervensi yang dibutuhkan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan kelompok yang berikutnya. Baik, sebelumnya kelompok kami sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Philip Mandra mengenai dari kajian, diagnosis dan intervensi. Tetapi kami ingin menambahkan satu intervensi lagi, Bu, yaitu untuk melakukan stimulasi pada anak yang mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Karena tadi berdasarkan dari studi kasus dengan kasus anak stunting, perlu ditambahkan stimulasi agar pertumbuhannya sesuai dengan usia. Ya, ada lagi mau berapa? Kelompoknya? Oke, jadi benar ya dari Maria ini kalau juga butuh stimulasi perkembangan pada anak yang sudah teridentifikasi stunting. Kasih plus juga untuk Nah, dengan begitu pertemuan kita untuk studi kasus ini sudah selesai. Jadi mahasiswa diharapkan setelah ini menyusun laporan asuhan keperawatan sesuai dengan template panduan laporan asuhan keperawatan, dikumpulkan besok jam 12 siang. Batas waktunya bisa? Oke, nanti silakan tugasnya diunggah di satu Unri, nanti saya bisa ngecek dari sana apakah mahasiswa sudah mengunggah laporannya atau belum. Kemudian jadi mahasiswa diharapkan setelah ini menyusun laporan asuhan keperawatan sesuai dengan template panduan laporan asuhan keperawatan, dikumpulkan besok jam 12 siang. Batas waktunya bisa? Oke, nanti silakan tugasnya diunggah di satu Unri, nanti saya bisa ngecek dari sana apakah mahasiswa sudah mengunggah laporannya atau belum. Jadi alhamdulillah indikator pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Hanya nanti tinggal menyusun laporan asuhan keperawatan sebagai penugasan. Oke, bagaimana proses pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya, silakan. Baik, dari pembelajaran kita hari ini yang saya dapatkan itu saya lebih bisa untuk mengerti bagaimana cara mengidentifikasi terkait dengan masalah anak yang stunting. Kemudian juga saya jadi lebih paham bagaimana itu cara menyusun intervensi yang tepat terhadap anak yang stunting seperti itu. Jadi lebih mengerti dengan cara metode pembelajaran seperti ini. Ya, jadi pembelajaran kasus itu kita bisa melihat bahwa ternyata ada aspek-aspek lain yang perlu kita pertimbangkan kalau kita belajar kasus pada anak melibatkan keluarga dan juga orang tuanya pada hari ini ya. Ya, alhamdulillah kelas sudah selesai. Saya sangat senang berada di kelas ini karena semua mahasiswanya aktif berpartisipasi dan juga melakukan pembelajaran sesuai dengan instruksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa di bawah. Berdoa selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa di bawah. Berdoa selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa di bawah. Berdoa selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan
yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita akhiri, untuk topik berikutnya adalah kita akan membahas gangguan pada respirasi pada anak. Jadi untuk itu mahasiswa silahkan menggunakan beberapa sumber referensi ini untuk mempelajari topik kita berikutnya supaya nanti diskusi kita ataupun materi pembelajaran kita bisa lebih berjalan efektif ya.